Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Valenciana R. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan BP 2021. Nah, pada mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga ini, saya akan membahas tentang permasalahan sumber daya manusia. Pada saat ini, saya akan mewawancarai salah satu pemuka masyarakat, yaitu Bapak Eko Febrian sebagai Ketua RW 2 Kurimanpun Pitikobun, Padang Lama Baru, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kepada Bapak Eko, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Valenciana R. Saya dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak RW, apa sih permasalahan SDM sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar? Kalau permasalahan sumber daya alam yang ada di lingkungan Panorama Baru ini sebenarnya yang signifikan itu nggak ada, karena masing-masing masyarakat itu punya life skill dan kemampuan masing-masing gitu. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki itu adalah bagaimana caranya supaya anak-anak yang milenial sekarang ini mau mengembangkan dirinya untuk jadi lebih baik, karena sekarang kan di berbagai tempat masalah itu adalah anak-anak milenial itu kecanduan game online. Itu masalah SDM yang ada. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa, mereka sudah punya life skill, sudah punya kemampuan masing-masing, mereka sudah bisa menghidupi diri mereka masing-masing gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagaimana supaya SDM yang ada itu tidak jadi menurun. Jadi ya penting itu adalah. Apakah keluarga sangat berkaitan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Tentu keluarga itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya dari anak-anak dari masing-masing keluarga tersebut, karena bagaimanapun ruang lingkup pertama yang dijalani oleh seorang anak itu adalah rumah dari orang tuanya. Jadi yang paling penting itulah support dan bagaimana cara orang tuanya mengarahkan anaknya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Apakah ada hal yang sudah dilakuin buat SDM, meningkatkan SDM di masyarakat di Panorama Baru ini? Nah, kalau untuk meningkatkan SDM di daerah Panorama Baru, mungkin secara kepengurusan atau lebih tepatnya tokoh masyarakat, kita lebih mengarahkan masyarakat ini ke kemampuan berbudaya, karena bagaimana kita tahu untuk anak-anak zaman sekarang kebudayaan itu adalah hal yang jarang, yang langka bagi mereka. Jadi kita tokoh masyarakat di Panorama Baru lebih mengutamakan ke peningkatan kemampuan anak-anak, anak muda kita itu untuk berbudaya. Jadi kita sudah mulai mengadakan pelatihan bermain musik, tari-tarian, juga bagaimana kita memanage generasi muda untuk mampu mengelola sumber daya yang ada di daerah. Nah, kita sudah mengadakan beberapa pelatihan untuk tenaga kepariwisataan, pelatihan untuk budaya trekking. Akhirnya hasilnya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya itu kemarin waktu 2 minggu yang lewat kita ada acara diundang oleh masyarakat Pasaman yang mengadakan lomba lintas alam se-Sumatera. Karena hasil usaha dari anak-anak muda Panorama Baru, mereka berhasil membawa gelar juara untuk pulang. Itu salah satu contoh peningkatan yang kita lakukan di bidang kemampuan selain akademis. Ini tentang kebudayaan nih Pak. Kalau tentang attitude nih, apakah sangat berpengaruh untuk SDM? Nah, etika sebenarnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang itu adalah kedisiplinan. Nah, untuk yang lain-lain itu sebenarnya akan ikut selagi seseorang itu disiplin, dia konsisten dengan apa yang dia kerjakan, itu biasanya insya Allah kemampuan dia yang lain akan ikut. Ya, waktu Bapak ikut acara lintas alam itu kan pasti susah dong ngajak orang-orang yang sekitar buat ikut. Gimana sih caranya? Nah, kita mengutamakan pembentukan karakter itu generasi muda, karena masing-masing daerah itu sebenarnya mereka perlu regenerasi.
Jangan melulu kita ajak yang sudah istilahnya yang sudah dewasa, yang sudah berumur lanjut, karena yang akan meneruskan daerah kita ini adalah generasi muda. Jadi yang perlu sebenarnya diajak dan diayomi itulah generasi muda, karena yang kawan-kawan yang sudah dewasa itu mereka sudah punya kemampuan masing-masing. Yang perlu dibentuk adalah generasi muda yang akan menggantikan kita nanti. Sekian pertanyaan dari saya. Nah, sekian wawancara dari saya dan Bapak Eko Febrian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.